Di sebuah desa terpencil di daerah Sumatera, hidup seorang pemuda bernama Ahmad. Desa itu terletak jauh dari keramaian kota, hanya dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang tinggi. Keindahan alamnya begitu memukau, namun terasa sunyi, seolah dunia di luar sana tak pernah mencapainya. Ahmad pulang ke desa setelah lama tinggal di kota besar. Ia kembali untuk merawat ibunya yang sakit parah. Di balik ketenangan desa, ada sebuah cerita kelam yang perlahan mulai terungkap. Kejadian-kejadian aneh sering terjadi, dan meskipun orang-orang desa tampak hidup dengan damai, ada sesuatu yang gelap bersembunyi di balik pohon-pohon besar. Setibanya di rumah, Ahmad merasa tidak nyaman. Meskipun rumahnya tampak sama seperti dulu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seakan ada bau amis yang menguar dari hutan. Seekor ayam jantan yang biasa berbunyi setiap pagi, kali ini diam, seakan takut. Bahkan anjing peliharaan mereka pun tampak gelisah, berlari-lari tanpa arah. Ahmad mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu hanya rasa cemas biasa setelah lama tinggal jauh dari rumah. Namun, ketenangan yang ia harapkan ternyata hanya sementara. Malam pertama di rumahnya, Ahmad terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan dan lembut. Suara itu datang dari luar rumah, tetapi saat ia melongok melalui jendela, tak ada satupun yang terlihat. Hanya gelap dan pohon-pohon yang bergerak pelan. Namun, suara itu tidak berhenti. Ketukan-ketukan pelan di pintu belakang mulai terdengar, semakin lama semakin jelas. Tidak ada orang yang datang, tetapi suara itu semakin keras, seperti memanggil-manggil. Keesokan paginya, Ahmad pergi ke warung untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat melintas di depan rumah Pak Dani, seorang pria tua yang dikenal bijak di desa, ia melihat wajah Pak Dani yang tampak serius, berbeda dari biasanya. Pak Dani menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Hati-hati, Ahmad. Ada sesuatu yang tak beres di desa ini, sesuatu yang datang dari hutan di belakang rumahmu." Ahmad terkejut dan merasa tak yakin dengan kata-kata Pak Dani. Bagaimana bisa desa yang selama ini tenang tiba-tiba menjadi tempat yang berbahaya? Ahmad melanjutkan perjalanan ke warung, tetapi perasaan aneh tak kunjung hilang. Di sana, ia mendapati suasana yang berbeda. Semua orang tampak berbicara dengan suara pelan, saling berbisik, dan saling memberi pandangan cemas. Seorang wanita tua mendekatkan diri pada Ahmad dan, dengan suara hampir berbisik, berkata, "Palasik itu yang mengintaimu. Di hutan belakang rumahmu, mereka menunggumu." Kata-kata itu membuat Ahmad merasa gelisah. Apa itu Palasik? Dalam benaknya, hanya dongeng masa kecil yang diceritakan oleh neneknya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa kisah itu bukan hanya cerita belaka. Wanita tua itu melanjutkan, Palasik bukanlah makhluk biasa. Ia adalah wanita yang disumpah menjadi iblis pemangsa darah. Biasanya, ia bersembunyi di hutan, menunggu malam tiba, lalu keluar mencari mangsa. Hati-hati, anak muda. Jangan anggap enteng. Palasik bisa merasuki tubuh siapa saja yang berani mendekat. Ahmad merasa kedinginan mendengar penuturan itu. Ia sempat tertawa kecil, menganggap itu hanya cerita orang tua yang berlebihan. Tapi, rasa cemas yang menyelinap di hatinya membuatnya tidak bisa mengabaikan kata-kata itu begitu saja. Pada malam hari, suasana menjadi semakin mencekam. Udara terasa dingin, dan angin yang biasanya sepau-sepau kini bertiup dengan kencang. Seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Ahmad duduk di teras rumah, mencoba menenangkan pikirannya, namun perasaan waspada terus mengganggu. Tiba-tiba,
suara gemerisik daun terdengar di belakang rumah, diikuti dengan langkah kaki yang ringan namun teratur. Ahmad berlari ke belakang rumah, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya hutan gelap yang memeluk malam. Namun, bau amis yang tercium semakin menyengat. Sejak malam itu, setiap malam Ahmad merasa semakin terjebak dalam ketakutan. Setiap suara di sekitar rumah membuat jantungnya berdegup kencang. Pintu belakang sering terdengar diketuk-ketuk, meski tidak ada orang di luar. Kadang ia melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Dalam setiap ketukan itu, Ahmad merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ada sesuatu yang tak kasat mata mengintainya. Terkadang ia merasa bahwa bayangan yang ia lihat bukan sekadar imajinasi. Pada suatu sore, Ahmad memutuskan untuk menemui Pak Dani. Ia ingin mendalami lebih jauh tentang Palasik dan bagaimana cara melindungi diri. Pak Dani mengajaknya duduk di luar rumahnya dan menatap mata Ahmad dengan serius. Palasik bukan hanya sekedar hantu, Ahmad. Ia adalah makhluk yang bisa merasuki tubuh manusia. Saat malam tiba, ia akan keluar mencari korban. Jika ia berhasil memasuki tubuh manusia, tubuh itu akan dipenuhi dengan roh jahat dan kehilangan kendali. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi sendirian, ujar Pak Dani. Ahmad merasa semakin takut, tetapi ia tidak bisa mengabaikan peringatan ini. Pak Dani lalu bercerita tentang cara-cara yang digunakan oleh orang tua desa untuk melawan Palasik. Ada beberapa ritual yang bisa dilakukan untuk mengusirnya. Salah satunya adalah dengan menggali lubang di hutan dan menanamkan benda-benda sakral milik orang yang sudah meninggal. Tapi itu bukan hal yang mudah. Palasik sangat kuat dan hanya orang-orang dengan ilmu tertentu yang bisa melawan, tambah Pak Dani. Ahmad merasa cemas, namun ia tidak bisa membiarkan dirinya terus hidup dalam ketakutan. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun itu berisiko besar. Malam berikutnya, Ahmad merasakan ketakutan yang lebih besar. Ketukan pelan itu datang lagi, kali ini lebih cepat dan lebih keras, seperti ada sesuatu yang menunggu di luar. Ia berusaha menenangkan dirinya, namun rasa takut semakin menguasai dirinya. Dari jendela, ia melihat sesuatu yang bergerak di antara bayang-bayang pohon, seperti seseorang yang berjalan mendekat ke rumahnya. Setiap detik yang berlalu terasa semakin lama, dan hawa dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Ahmad berusaha memeriksa setiap sudut rumah, namun tak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan perasaan gelisahnya. Malam itu, setelah menunggu cukup lama, Ahmad akhirnya memutuskan untuk keluar dan mencari tahu sumber suara yang menghantuinya. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri halaman belakang rumah menuju hutan yang gelap. Langkahnya pelan, setiap ranting yang terinjak terasa seperti petir yang memecah kesunyian. Di antara pepohonan yang rapat, ia mendengar suara terengah-engah, seperti suara seseorang yang sedang mengintai. Ahmad semakin gugup, namun tekadnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, dari balik pohon yang besar, ia melihat sebuah sosok wanita berdiri dengan tubuh terbalik, wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Tubuhnya melengkung aneh, seperti tidak mengikuti arah tubuh manusia pada umumnya. Ahmad terperangah, matanya terpaku pada sosok tersebut. Wanita itu berbalik perlahan, menunjukkan wajah yang sangat pucat, dengan mata merah menyala. Itu bukanlah wanita biasa. Tubuhnya tampak terdistorsi, wajahnya penuh dengan bekas luka mengerikan, seakan-akan ia baru saja keluar dari dunia yang penuh kegelapan. Ahmad mengenali makhluk itu. Itu adalah Palasik. Palasik menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, dan dalam sekejap,
ia mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara langkah yang dalam, seolah tanah di bawah kakinya bergetar. Ahmad berdiri membeku, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berlari, namun seakan ada kekuatan gaib yang menahannya. Jantungnya berdegup kencang, matanya terbuka lebar, dan dalam hati ia hanya bisa berdoa agar makhluk itu tidak mendekat. Namun, Palasik semakin dekat, matanya yang merah bersinar seperti api, menunjukkan niat buruk yang jelas. Ketika Palasik hampir berada tepat di depan Ahmad, tiba-tiba suara keras terdengar dari belakangnya. Pak Dhani muncul, membawa sebuah tongkat kayu yang terlihat sangat tua. Dengan gerakan cepat dan penuh keyakinan, Pak Dhani mulai mengucapkan doa-doa dalam bahasa yang asing. Sesaat setelah itu, tubuh Palasik mulai bergetar hebat, seakan-akan ia merasakan sakit yang luar biasa. Wajahnya yang pucat berubah menjadi semakin mengerikan, dan tubuhnya seakan terpecah oleh kekuatan doa yang diucapkan Pak Dhani. Palasik mulai berteriak, namun suara teriakannya terdengar mengerikan, penuh dengan penderitaan. Tubuhnya mulai menghilang, seiring dengan udara yang semakin dingin dan bau amis yang semakin menyengat. Palasik terus meronta, namun kekuatan Pak Dhani semakin kuat. Doa-doa yang diucapkannya seperti membekukan tubuh Palasik dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam hitungan detik, tubuh makhluk itu mulai meleleh seperti bayangan yang terbakar, semakin menyusut dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Namun, meskipun Palasik sudah menghilang, rasa dingin yang menyesakkan masih terasa di udara, dan bau amis yang sangat kuat masih membekas di sekitar mereka. Ahmad masih terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja ia saksikan. Hatinya berdebar kencang, namun ia merasa lega karena makhluk itu akhirnya pergi. Pak Dhani mendekat, meletakkan tangannya di bahu Ahmad dengan lembut. Ini belum berakhir, Ahmad. Palasik bisa kembali kapan saja jika kita lengah. Tapi, sekarang dia telah pergi untuk sementara waktu. Suara Pak Dhani tenang, namun ada keseriusan yang mendalam dalam kata-katanya. Ahmad hanya mengangguk, merasakan ketegangan yang masih mencekam. Ia tahu, meskipun Palasik sudah pergi, perasaan waspada itu akan terus membayangi dirinya. Tidak ada yang tahu kapan makhluk itu akan muncul lagi. Setelah kejadian itu, desa mulai kembali tenang. Namun, banyak yang masih merasa khawatir. Beberapa orang yang pernah melihat atau mendengar hal-hal aneh, kini berbicara lebih berhati-hati tentang Palasik. Mereka yang dulu tidak percaya, kini mulai mengerti bahwa ada kekuatan lain yang bersembunyi di balik keheningan hutan. Ahmad sendiri tidak bisa melupakan apa yang ia alami malam itu. Setiap kali ia melewati hutan belakang rumahnya, ia merasa seolah ada mata yang mengawasi dari jauh. Pak Dhani mengingatkan Ahmad untuk tidak pernah lengah. Palasik bukan hanya cerita, dia adalah kenyataan. Dia bisa datang kapan saja, bahkan tanpa ada tanda-tanda. Tetapi kita bisa melindungi diri dengan cara yang benar, dengan doa dan dengan menjaga kesucian hati kita. Ahmad merenung mendalam. Ia merasa terberkati karena telah selamat dari teror malam itu, namun rasa takut dan waspada selalu hadir dalam benaknya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin keamanan di desa terpencil ini, kecuali usaha bersama untuk menjaga agar makhluk itu tidak kembali. Sejak malam itu, kehidupan di desa tidak pernah kembali seperti semula. Ahmad yang dulu berani dan ceria, kini menjadi lebih pendiam dan hati-hati. Ia sering berdoa, berharap agar teror itu tidak pernah datang lagi. Namun, di balik ketenangan yang tampak, ada perasaan waspada yang terus menghantui. Setiap kali malam tiba, suara angin yang berdesir di antara pepohonan selalu mengingatkannya pada Palasik. Walaupun makhluk itu telah pergi,
ia sadar bahwa kegelapan hutan selalu menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, kehidupan di desa mulai kembali normal. Namun, ketenangan itu terasa rapuh. Ahmad sering mendapati dirinya terbangun di tengah malam, terengah-engah dengan jantung berdegup kencang. Setiap kali angin bertiup melalui celah-celah jendela, ia merasa ada sesuatu yang berbisik di telinganya, meskipun ia tahu itu hanya suara alam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Palasik telah pergi, tetapi ketakutan yang tertinggal begitu dalam, seperti bayangan yang terus mengikutinya, bahkan di siang hari. Suatu malam, Ahmad memutuskan untuk kembali ke hutan, kali ini dengan membawa sebuah obor untuk memastikan bahwa semuanya aman. Ia berjalan perlahan, melewati tempat-tempat yang sebelumnya ia hindari. Cahaya obor menerangi jalan setapak yang penuh dengan tanaman liar, namun hutan yang gelap tetap menakutkan. Saat ia sampai di tempat di mana ia pertama kali melihat Palasik, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi, mengingatkan pada malam yang menegangkan itu. Ahmad menahan napas, tetapi kali ini ia lebih siap. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Ahmad menoleh cepat, matanya melintas ke setiap sudut hutan yang gelap. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang kembali menguasai hutan. Apakah aku terlalu khawatir? Pikirnya dalam hati. Namun, saat ia akan berbalik, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat melewatinya. Itu bukan orang, dan itu bukan makhluk biasa. Bayangan itu hilang begitu cepat, meninggalkan rasa takut yang sama seperti malam pertama. Ahmad memutuskan untuk kembali ke desa, tetapi langkahnya terasa semakin berat. Sesampainya di rumah, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun tak ada yang terlihat. Dalam tidur yang gelisah, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Palasik muncul kembali, lebih kuat dan lebih ganas. Kali ini, bukan hanya dirinya yang menjadi sasaran, tetapi seluruh desa. Palasik mengangkat tangannya yang terbalik, memanggil makhluk-makhluk lainnya dari hutan untuk menguasai desa. Ahmad terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, meskipun teror itu sempat berakhir, ancaman itu mungkin belum sepenuhnya pergi. Keesokan harinya, Ahmad pergi menemui Pak Dani sekali lagi. Ia menceritakan mimpinya dan perasaannya yang tidak tenang. Pak Dani menatapnya dalam-dalam, seakan memahami ketakutan yang ada. Palasik memang bisa kembali kapan saja. Tapi ingat, kita memiliki doa dan tekad untuk melawan kegelapan. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Pak Dani mengingatkan Ahmad bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki manusia adalah keberanian untuk menghadapi ketakutan dan menjaga keyakinan. Ahmad merasa sedikit tenang, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Ia tahu bahwa meskipun desa ini telah selamat, ia harus terus waspada, karena kegelapan hutan selalu menyimpan ancaman yang tak terlihat.